Perkenalkan, nama saya Ana Fitriana dari kelas E1 dengan NPM 101202116. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wafatnya Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Pengertian secara bahasa, khulafaur rasyidin berasal dari kata khulafa yang artinya adalah pengganti, sedangkan ar-rasyidin mempunyai arti mendapat petunjuk. Jadi, menurut bahasa, arti dari khulafaur rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Berikut kisah wafatnya Abu Bakar. Abu Bakar diracun Yahudi. Para ulama berbeda pendapat tentang penyebab kematian Abu Bakar. Ada yang berpendapat bahwa sebab kematian Abu Bakar adalah sakit yang disebabkan oleh karena beliau mandi pada cuaca yang sangat dingin. Tetapi ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar meninggal karena diracun oleh Yahudi setahun sebelum wafatnya. Sebagaimana yang bisa kita baca dalam kitab Thoriq al-Khulafa, karangan Imam Asyuyuti dan Thoriq at-Tabari. Selanjutnya ada kisah Khulafa Umar bin Khattab. Umar menjadi khalifah selama kurun waktu 10 tahun. Masa jabatannya diakhiri dengan kematian beliau. Ia meninggal karena dibunuh oleh seorang budak Majusi dari Persia yang bernama Abu Lu'ba'ah. Umar ditusuk dengan sebuah belati ketika sedang melaksanakan ibadah sholat subuh. Selanjutnya Utsman bin Affan. Dari hasil musyawarah yang panjang, terpilihlah Sayyidina Utsman bin Affan untuk maju menjadi khalifah. Pemerintahan Utsman berlangsung selama kurun 12 tahun. Di akhir masa jabatannya muncul perasaan ketidakpuasan dari sebagian kaum muslimin. Menurut Dr. Ali Muhammad As-Swalabi, keberadaan penggerak di balik layar fitnah yang ditunjukkan kepada Utsman, orang itu adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman yang berkeliling kota Islam dari Hijaz, Basrah, Kufah, dan Syam untuk menyebarkan fitnah seputar Utsman. Tetapi dia gagal total hingga saat dia pergi ke Mesir. Di sanalah fitnah itu mendapatkan pendukungnya dan menyebarlah fitnah itu. Kelembutan Utsman membuat fitnah begitu mudah merajalela tanpa penghalang berarti. Berbagai tuduhan menggelinding liar di kota-kota utama muslim saat itu, hingga para pemberontak itu pun menuju kota Madinah untuk menurunkan Utsman dari jabatannya. Ratusan orang berangkat ke Madinah dan mengepung rumah Utsman. Sekitar 40 hari Utsman dikepung, dimulai dari bulan Syawal 35 Hijriah. Berbagai upaya para sahabat dan anak-anak mereka untuk melindungi Utsman tidak berdaya di hadapan. Hingga pada waktu asar di hari Jumat 8 Zulhijjah 35 Hijriah, para pemberontak itu berhasil masuk ke dalam rumah Utsman melalui pintu lain. Kening Utsman ditusuk, bagian bawah telinganya ditusuk hingga masuk ke kerongkongan. Kemudian pedang diayunkan untuk menebas Utsman. Robohlah Utsman dan melompatlah Amr bin Hamak menindih dada Utsman dengan menghujamkan 9 tusukan. Utsman pun syahid, persis seperti yang pernah disampaikan oleh Rasul saat beliau masih hidup. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Khawarij. Kelompok Khawarij adalah sekte sesat di tubuh muslimin yang merasa benar dan dekat dengan Allah, serta mengkafirkan muslimin lainnya yang tidak sepaham dengan mereka, hingga para sahabat seperti Ali sekalipun. Kelompok ini telah diingatkan oleh Nabi saat beliau masih hidup. Pemahaman yang dangkal yang berbalut semangat adalah penyebabnya. Secara zahir, mereka sangat meyakinkan sebagai seorang muslim dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan, tetapi mereka adalah kelompok sesat. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada 632 Hijriah atau setelah 10 tahun hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah naik haji, Nabi Muhammad menyampaikan sebuah pidato terkenal yang disebut dengan khutbah perpisahan atau khutbah wada di Gunung Arafah di timur Mekah. Lewat pidato ini, Nabi Muhammad berpesan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti aturan adat pra-Islam tertentu. Tidak lama setelah itu, Nabi Muhammad mulai menderita sakit yang cukup parah. Tepatnya pada 29 Safar tahun 11 Hijriah. Nabi mengalami sakit kepala dan demam tinggi selama beberapa waktu setelah pulang dari naik haji untuk pertama dan terakhirnya. Kondisi ini terus dialami Rasulullah selama kurang lebih 14 hari. Kendati begitu, selama 11 hari berturut-turut, Nabi masih menyempatkan diri untuk mengimami sholat berjamaah. Pada hari Senin, tanggal 8 Juni 632 Hijriah, Nabi Muhammad meninggal di rumah istrinya Aisyah. Nabi Muhammad meninggal karena sakit dalam usia 63 tahun ketika posisi kepalanya sedang bertumpu pada pangkuan Aisyah.